Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kemurahan rezeki, hidup berlimpah, hutang dilunaskan, kesulitan diangkat sama Allah, yang lagi sakit disembuhkan sama Allah, semuanya deh. Tapi yang paling penting tetap selalu saya ingatkan, saya nggak pernah bosan ingatkan ini, bahwa yang paling penting itu dalam hidup ini adalah ampunan Allah. Maka selain meminta apa yang kita inginkan, mintalah ampunan Allah. Dosa kita ini kan banyak ya. Salah satu sebab sulitnya rezeki kita, kemudian kehidupan kita itu rasanya sempit sekali, itu disebabkan karena dosa kita. Maka banyakin istighfar, banyakin minta ampun sama Allah. Insya Allah kalau Allah sudah ampuni, semuanya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara-caranya, ingat ya, dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Seperti biasa ya, jangan lupa bersyukur. Tetap jangan lupa bersyukur. Tetap selalu katakan di setiap kondisi kita dalam aktivitas kita sehari-hari, walaupun kondisinya lagi sedih, lagi senang, lagi terpuruk, lagi susah, selalu katakan alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah. Pokoknya selalu katakan alhamdulillah, alhamdulillah. Karena rahmat Allah, karunia Allah itu lebih banyak yang kita terima daripada kesulitan kita yang kita tanggung saat ini. Jadi salah satu kunci agar hidup kita itu berlimpah, rezeki kita itu lancar, hutang kita itu lunas, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya, kuncinya adalah banyakin syukur. Banyakin bersyukur. Allah itu nggak pernah kurang sedikit pun memberikan kita rezeki. Yang kurang itu kita. Kurang apa? Kurang bersyukur. Maka belajarlah untuk terus bersyukur. Fokuslah pada hal yang kita miliki, jangan fokus pada hal yang tidak kita miliki. Kalau itu yang terjadi pada diri kita, kita jadi tidak bersyukur kepada Allah, bahwa sebenarnya Allah itu sangat baik sekali kepada kita. Maka jangan lupa tetap bersyukur kepada Allah ya. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, alhamdulillah ya. Pokoknya alhamdulillah terus, walaupun faktanya berbeda. Makin selalu kita ucapkan begitu, insya Allah kehidupan kita itu pelan-pelan akan menjadi baik. Baik teman-teman semuanya ya, seperti biasa saya tetap bahas hutang ya, karena tiap hari itu kan banyak yang WA, yang telepon ke saya. Ya semuanya itu masalah utang sih, dan saya nggak ada masalah sih, insya Allah saya senang aja, saya bisa bantu semampu saya dan secara pengalaman sih. Kalau memang cerita masalah utang ini nggak ada habisnya, ketika kita bahas itu pasti nggak ada habisnya. Hutang itu mau jumlahnya banyak mau sedikit itu rasanya sama, pusing, nggak bisa tidur, kemudian ketakutan, apalagi sampai diteror, mau pinjol kah, mau yang di bank, mau rentenir, mau koperasi, apapun tuh. Ya kalau yang namanya utang itu benar-benar asli buat kita pusing. Tapi dalam video kali ini saya ingin share kepada teman-teman semuanya bahwa selalu saya ingatkan, selalu saya katakan bahwa hutang itu sudah ranahnya Allah, bukan ranah kita lagi. Kalau kita berusaha untuk ngandalin kemampuan kita, pikiran kita untuk menyelesaikan hutang itu, kita nggak mampu. Nggak mampu teman-teman semuanya. Maka kalau kita ingin cepat keluar dari itu semuanya, libatkan Allah. Libatkan Allah di setiap kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Lagi banyak masalah, dahulukan Allah. Apalagi saat ini yang lagi banyak hutang ya, pingin hutangnya itu diselesaikan sama Allah, harus libatkan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, nggak ada yang lainnya. Karena semua ini adalah dunia ini tuh yang ngendaliin itu Allah, termasuk diri kita. Maka kalau kita ingin dibantu sama Allah, caranya datang ke Allah. Berkali-kali saya katakan, kalau sudah terjebak masalah utang dan pingin lunas dari itu semua, dari hutang itu semua, pertama adalah datang saja dulu ke Allah. Minta ampun saja dulu sama Allah. Jangan terus sibukkan cari solusi dulu deh. Saran saya jangan. Bukan berarti nggak saya sarankan cari solusi, tetap cari solusi. Tapi langkah awalnya gitu, coba datang dulu ke Allah. Ngadu dulu ke Allah. Minta ampun dulu ke Allah. Di awal tadi saya katakan bahwa semua kesulitan yang kita alami saat ini itu disebabkan karena dosa kita. Maka langkah awalnya itu adalah minta ampun dulu sama Allah. Bangun tengah malam, sholat tahajud, kemudian atau kita sholat taubat di tengah malam, setelah itu sholat tahajud, kita berdoa kepada Allah minta ampun. Ya Allah, jika memang kesulitan ini, banyaknya hutangku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni ya Allah. Kemudian kita terus istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Harus kita akui kesalahan itu. Harus benar-benar kita
mengadu ke Allah, mengakui bahwa selama ini yang kita lakukan itu salah, sehingga kita ditempeleng itu sama Allah. Kita pun ketakutan, kita pun kebingungan, kita itu sampai nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Nah itu cara Allah loh, cara Allah yang membuat kita itu supaya sadar dan tobat kepadanya. Itu kadang manusia itu ya, kita ini kadang-kadang tuh harus digituin tuh sama Allah, ditempeleng dulu sama Allah baru sadar. Kalau nggak sadar-sadar tuh, kebanyakan begitu sih. Termasuk juga saya dulu ya. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya, titipkan saja hutang itu sama Allah. Benar-benar titipkan sama Allah, dan fokus kita itu perbaiki diri, pantaskan diri. Pantaskan diri kita supaya kita ditolong sama Allah. Kemudian perbaiki ibadah kita, khususnya yang sholat, ya kan. Perbaiki sholat kita, insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita. Maka tatap kembali hidup kita. Selama ini kita itu salah, kemudian selama ini kita mungkin ceroboh dengan menjalani hidup ini, sehingga Allah menegur kita lewat cara-caranya seperti itu ya. Dikasih masalah hutang, dikasih ya rumah, banyak hal lah. Dampak dari hutang itu kan banyak ya. Akibat keteledoran kita, akibat salah kita, keluarga jadi berantakan, hutang kita banyak, jadi rumah tangga itu nggak harmonis, keluarga itu ya berantakan lah gitu kan. Maka ketika itu yang terjadi, langkah awal adalah taubat saja dulu ke Allah, minta ampun ke Allah. Jangan langsung masuk amalan deh. Ya saya nggak ngelarang sih, boleh-boleh aja masuk amalan. Ketika kita fokusnya amalan, dikerjakan tuh amalan, terus sallallahu alaihi Muhammad, misalnya sholawat ya, istighfar, ya bagus. Tapi kalau diri kita ini belum siap, maksudnya belum siap, itu nggak nerima, nggak sabar, nggak ikhlas, nggak ridho, itu efeknya menurut saya ya kurang powerful. Karena secara pengalaman saya juga dulu gitu. Dulu lagi banyak utang itu sibuknya cari amalan ini udah diamalin nggak ada ini namanya nggak makbul gitu kira-kira ya. Ngamalin sholawat sampai 10.000 kali misalnya udah diamalin, kok nggak juga gitu ya. Terus pindah ke amalan lain, amalan istighfar, tahajud, semuanya coba dikerjain, tapi kok nggak berdampak, ya nggak ada efeknya kira-kira gitu ya. Nah setelah itu pun saya sesuai perjalanan waktu, saya belajar, saya tanya kiai saya, dibimbing. Kuncinya itu ternyata selalu yang saya sampaikan, terima, sabar, ikhlas, ridho, yakin, tetap baik sangka, itu teman-teman semuanya. Jadi kalau selama ini yang sudah ngamalin sholawat, istighfar nggak ada efeknya, kita merasa nggak ada perubahan dalam hidup, bisa jadi itu kita terlalu mau memaksa Allah harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Ingat tuh teman-teman semuanya ya, makin kita berusaha memaksakan diri untuk sesuai dengan keinginan kita, tuh hidup makin nyungsep. Coba deh kalau nggak percaya. Misalnya nih kita pingin banget hutang kita lunas, kita berdoa sama Allah, ya Allah tolong lunasin hutangku, terus nggak lunas-lunas hutang kita justru makin banyak. Kita berharap sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Itulah yang membuat jadi stres, putus asa, nggak yakin sama Allah. Kita dalam hati itu sudah buruk sangka, ya Allah gimana sih, udah doa, udah tahajud, udah sholawat kok nggak dikabul-kabulin. Itu maka nikmati saja ibadah itu, kemudian belajar untuk sabar, ikhlas, ridho. Percaya deh, Allah itu nggak pernah zolim sama kita. Allah itu benar-benar maha baik loh. Allah itu belum memberikan solusi kepada kita, belum menyelesaikan masalah kita. Itu supaya Allah itu mengajarkan kita arti keikhlasan, sabar, pasrah, ridho. Itu Allah ngajarin. Sangat mudah bagi Allah itu untuk menyelesaikan hutang kita, sangat mudah. Tapi Allah nggak begitu. Allah itu ingin mendidik kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang ridho. Sehingga dengan ridho, dengan ketetapannya itu, kedepannya hidup kita itu akan mudah, akan tidak seperti sebelum-sebelumnya berantakan gitu ya, nggak ngerti nggak ngerti harus berbuat apa, pokoknya mengambang. Nah, maka ketika saat ini kita sedang tertimpa utang dan pingin hutang kita lunas, satu, titipkan saja sama Allah. Titipkan hutang kita itu sama Allah. Fokus kita apa? Fokus kita memantaskan diri, memperbanyak ibadah, memperbaiki hubungan kita sama Allah, memperbaiki hati kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki segalanya. Terus utang kita kemana? Iya, saya paham, utangnya harus dibayar. Tapi kalau memang nggak ada uang saat ini, kita sudah berusaha cari sana sini nggak ketemu, kita mau kemana? Emang ada dunia selain dunianya Allah? Nggak ada. Semuanya ini milik Allah, semuanya ini Allah yang mengendalikan. Maka nikmati saja. Percaya deh, kalau kita benar-benar ke Allah, jiwa dan raga kita ini benar-benar seutuhnya menggantungkan pada Allah, insya Allah Allah pasti tolong, Allah kasih kekuatan, Allah pasti memberikan jalan itu nggak kita duga-duga. Cara Allah menolong seseorang itu ajaib dan unik teman-teman semuanya.
Maka unikkan diri kita, ajaibkan diri kita. Caranya bagaimana? Caranya pantaskan diri, perbaiki ibadah, tahajudnya, kemudian sholawatnya, istighfarnya, hatinya juga dikuatkan, pikirannya juga selalu positif gitu ya. Apapun kondisi kita saat ini, kita dimaki, dihina, terima, sabar, ridho, selalu itu. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, hidup kita akan ajaib. Hidup kita itu akan ditolong sama Allah dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-caranya, bukan dengan cara-cara kita. Itu teman-teman semuanya. Maka kalau saat ini sedang terpuruk ya, sedang lagi banyak utang, dah jangan putus asa dulu. Jangan putus asa, kemudian jangan buruk sangka, jangan ragu sama Allah, tetap yakin sama Allah. Allah tahu kok apa yang terbaik untuk kita, dan Allah itu tahu, dan Allah itu nggak mungkin memberikan masalah, memberikan solusi, memberikan ujian itu di luar dari batas kemampuan kita, itu nggak mungkin. Semuanya itu pasti sudah diukur, cuma kadang-kadang kita saja yang nggak sabar, kita saja yang inginnya cepat saja. Dan Rasulullah itu udah bilang, setiap doa seseorang itu pasti dikabulin Allah selagi dia tidak terburu-buru. Maka fokusnya itu jangan hasil, fokusnya itu adalah pada menikmati proses, menikmati proses pelan-pelan merubah diri, merubah ibadah. Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu itu pikiran kita, hati kita itu dibimbing sama Allah, ditata sama Allah dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita, supaya hidup kita itu baik, supaya hidup kita itu bahagia, berkah gitu teman-teman semuanya. Jadi titipkan saja hutang itu sama Allah, fokus saja kita perbaiki diri, perbaiki ibadah. Banyak kok contoh-contoh testimoni di YouTube itu ya, orang-orang yang dulunya hutangnya sampai jutaan bahkan miliaran itu bisa selesai dengan cara-cara Allah, ya kan? Maka oleh karena itu berusaha belajar untuk menerima, sabar, ikhlas, ridho gitu ya. Ibadahnya dijaga, sholat 5 waktunya itu benar-benar ditata, benar-benar di awal waktu, tahajudnya, duhanya, sholawatnya, istighfarnya, pokoknya perbaiki semua ibadah. Insya Allah dengan begitu nanti Allah akan memberikan keajaiban, memberikan pertolongannya lewat cara-caranya, bukan dengan cara kita. Itu ya teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dijadikan motivasi, dan buat teman-teman semuanya tetap semangat, tetap baik sangka, tetap yakin ke Allah bahwa Allah itu pasti menolong. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.